Kalau kita sebagai orang yang iman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ingin juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus, maka ikutilah apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Yunus ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan kesempatan nikmat hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri dengan sebaik-baiknya dan mempergunakannya dalam rangka menambah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Al-Imam Asy-Syafi'i itu menyatakan, lam ara anfa' lil waba minat tasbih. Saya tidak melihat sesuatu yang lebih bermanfaat dalam menghadapi wabah kecuali tasbih. Jadi kata beliau, di masa pandemi seperti sekarang ini, mari kita memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Tasbih salah satunya mungkin bisa kita mengambil iktibar apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fanada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus itu menyeru Allah Subhanahu wa taala, nada fil dhulumat, dalam keadaan gelap yang sangat gelap. Kenapa dikatakan gelap, sangat gelap? Beliau itu ada di dalam perut ikan, gelap sudah, tidak bisa melihat cahaya matahari. Kemudian kegelapan yang kedua, ketika masuk waktu malam itu gelap. Jadi sudah di dalam perut ikan yang gelap, kemudian malam hari, kemudian juga di dalam dasar samudra, dalam laut yang sangat dalam, itu tambah gelap. Zulumat. Dan kita bayangkan bagaimana keadaan beliau itu di perut ikan, tempatnya sempit. Kalau ikannya itu minum banyak, mungkin beliau itu akan tenggelam. Apa yang beliau katakan? Nada fil zulumat, beliau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, falaula an kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya dia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang biasa bertasbih, maka dia pasti ada di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Tasbih itu yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab, fastajabna lahu fanajjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Ini yang kita lihat. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab tasbihnya, zikirnya Nabi Yunus, diselamatkan. Dan ini yang kemudian bisa kita ambil ibrah. Wa kadzalika nanjil mu'minin. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami akan menyelamatkan orang-orang mukmin.
Artinya kita bisa mengambil ibrah apa yang terjadi kepada Nabi Yunus, yang kalau kita melakukan hal yang sama, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Coba kita lihat apa yang ada di dalam tasbih yang diucapkan oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus tidak kemudian meminta, ya Allah keluarkan aku, selamatkan aku, tapi beliau tasbih, la ilaha illa anta. Yang pertama adalah mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Artinya di masa-masa seperti ini mari kita tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, percaya sepenuhnya bahwa semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang menyelamatkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan dalam bentuk ikhtiar itu hanyalah ikhtiar yang kemudian semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini kemudian pasti akan mati, tidak. Sebab ada juga orang yang berlebihan. Maskermu itu harga mati, kalau tidak pakai masker pasti mati. Ini kan berlebihan. Kenapa? Masker itu adalah bagian dari ikhtiar. Tapi bukan berarti kemudian kalau pakai masker tidak mesti mati. Jadi kalau kemudian tidak pakai masker pasti mati, tidak. Itu ikhtiar supaya kita terhindar dari COVID. Ikhtiar. Tapi segala sesuatunya kemudian tetap kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kita ikhtiar, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya obat misalnya, obat pun itu hanya merupakan ikhtiar. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya punya pengalaman, ada famili saya sendiri, suaminya itu perawat, tapi kalau minta obat tidak pada suaminya. Jadi minta obatnya bukan kepada suaminya, kepada seorang dokter. Ini cerita nyata. Satu waktu kemudian suaminya akan malu. Setiap istrinya sakit minta resep ke dokter itu. Setelah itu dia tulis sendiri. Ditulis sendiri resepnya. Setelah itu diberikan kepada istrinya. Nih dari dokter itu. Setelah diminum oleh istrinya, bukan. Loh, kok ketahuan? Lain, beda. Obatnya sama tapi kemudian khasiatnya berbeda. Mungkin kemudian diselidiki bahwa dokter yang biasa membuat resep untuk istrinya itu adalah dokter yang solih. Ketika menulis resep itu dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi perantaraan basmalah itulah mungkin yang membuat obatnya berbeda. Jadi obatnya sama, akan tapi karena kemudian ada hal yang berbeda, yang satu kemudian ditawakalkan kepada Allah dengan asma Allah, maka kemudian kemanjurannya berbeda. Jadi kemudian jangan menuhankan obat, jangan menuhankan yang lain. Itu ikhtiar. Kita tetap dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. La ilaha illa anta. Tetap kita bertawakal kepada Allah. Kita tetap kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tasbih. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci engkau. Kita bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa segala yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik. Ada sesuatu yang kemudian diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja manusia itu tidak mengetahui. Maka kita tetap kemudian bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah mengakui kesalahan diri kita, taubat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya ini termasuk ke dalam bagian orang yang zalim, ya Allah. Itu yang diucapkan oleh Nabi Yunus. Jadi kita akui kelemahan kita, bahwasanya kita sering berbuat salah. Sebab salah satu sebab dari adanya musibah itu adalah
adanya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, yang itu kemudian Allah ingin menghapusnya melalui bala, melalui musibah, maka kita akui, kita bertobat kepada Allah, perbanyak istighfar. Inni kuntu minadh dhalimin. Nah, kalau tiga ini dilakukan, maka kemudian kita lihat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yunus. Fastajabna lahu. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan keinginan dari Nabi Yunus, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana diselamatkannya? Dimuntahkan oleh ikannya. Dimuntahkannya bukan di tengah laut. Kalau dimuntahkan di tengah laut ya sama saja, mati juga. Dimuntahkan ke tepian itu. Fanabadnahu bil ara wa huwa saqim. Dimuntahkan ke tepian. Jadi di tepi laut kemudian dimuntahkan oleh ikan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Dan kemudian kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Beliau dalam keadaan lemah. Sebab dikatakan bahwasanya selama 40 hari di dalam perut ikan itu. 40 hari di dalam perut ikan. Tertasbih, terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Keluar dalam keadaan masih lemas. Bahkan dalam ayat itu sakit. Kenapa? 40 hari tidak makan. Kalau kita mungkin 40 hari sudah meninggal dunia gitu. Lemas. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan fa'ambatna syajaratan yaqtin. Ditumbuhkan tumbuhan yang kata para ulama itu seperti sejenis labu. Labu yang sekarang ini sedang viral itu. Labu. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki. Rezekinya itu mendekat kepada Nabi Yunus. Jadi ditumbuhkan kebutuhannya, kemudian menutupi Nabi Yunus. Ada buahnya kemudian ketika Nabi Yunus ciuman sudah ada di dekatnya, bisa langsung makan. Jadi diberikan rezeki. Yang pertama diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kemudian diberikan rezeki. Rezekinya yang mendekat kepada dia. Sebab dalam keadaan masih lemas itu kan Nabi Yunus, kalau masih mau cari itu enggak bisa. Oleh Allah Subhanahu wa taala ditumbuhkan tumbuhan yang dekat dengan beliau, sehingga ketika selesai siuman sudah ada makanan di dekatnya, langsung bisa dimakan. Ini yang kedua yang mengisyaratkan kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus ini, pertama kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam musibah apapun, dalam bentuk kesulitan apapun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita jaminan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini kan tidak usah usaha. Tapi bukan berarti kemudian tidak usaha. Tetap usaha itu bagian dari ikhtiar. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada Nabi Yunus. Diberikan tumbuhan dekat, langsung bisa makan. Dan kemudian setelah beliau sudah segar, beliau kemudian kembali kepada kaumnya, dan kaumnya mengakui beliau itu sebagai rasul. Yang isyaratnya yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Yunus kedudukan. Jadi yang pertama diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibahnya, yang kedua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kedudukan yang terhormat di tengah-tengah masyarakatnya. Artinya apa? Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Itu isyarat bahwa kalau kita sebagai orang yang iman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ingin juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus, maka ikutilah
apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Yunus ini. Yang pertama, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menuhankan selain Allah. Kita semua kemudian bertawakal kepada Allah dalam urusan apapun. Yang kedua, banyak bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah banyak istighfar, kita akui kesalahan-kesalahan kita sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, kullu bani Adam khata', kita ini banyak berbuat salah, iman. Tapi kata Rasulullah SAW, wa khairul khata'in at-tawwabun, tapi sebaik-baik yang banyak berbuat salah adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari di hari-hari yang penuh wabah seperti ini, pandemi ini, kita berbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih yang lainnya mungkin sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tasbih misalnya kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lir rahman. Ada dua kalimat yang diucapkan itu ringan di lisan, tapi berat nanti timbangannya di mizan. Dan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lisan ini ketika mengucapkannya ringan, tapi berat nanti di hari kiamat timbangan, dan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi misalnya dalam perjalanan, daripada kemudian ngobrol, daripada melamun, ya bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Atau yang disyaratkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah yaumin, sebanyak 100 kali dalam sehari, maka kemudian khuttat khotoyahu, akan dihapus dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya itu disyaratkan dalam hadis itu mislu zabatil bahr, seperti hanya banyaknya buih di lautan. Subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari. Itu diantara tasbih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ikut apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya zikirnya Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita perbanyak zikir itu, sembari kemudian kita juga menghayati makna yang terkandung dalam zikir yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Yunus alaihissalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua, bukan hanya selamat di dunia, akan tapi juga selamat di akhirat manakala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.